Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan siklus proyek ekonomi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anggota kelompok 1 Samantha Elizabeth Jade Groove, Ida Ayu, Made Asdi Wulandari, Yustina Medi Rosila Kristi, dan Widya Angelina Huta Barat. Adapun submateri kami adalah definisi proyek dan evaluasi proyek, aspek-aspek persiapan dan analisis proyek, dan siklus proyek atau project cycle. Selamat menyaksikan. Untuk submateri yang pertama yaitu definisi proyek dan evaluasi proyek. Perencanaan dan persiapan pelaksanaan suatu proyek perlu dipersiapkan secara cermat untuk menjamin penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien sehingga memungkinkan pelaksanaan proyek secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan. Apabila proyek tidak dipersiapkan secara cermat, ke dalam perincian-perincian yang mendasar dan kokoh, seringkali terjadi pengeluaran yang tidak efisien atau bahkan tidak berguna sama sekali. Hal tersebut akhirnya menyebabkan pemborosan sumber daya. Untuk memulai suatu proyek, tidak cukup hanya mengandalkan dugaan bahwa proyek tersebut menguntungkan, dibutuhkan maupun bermanfaat, tetapi perlu didukung dengan data dan analisis yang komprehensif untuk mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang dan berdampak secara finansial. Saat ini, hampir setiap proyek yang akan dibangun, dikembangkan, dan diperluas selalu didahului dengan suatu kegiatan yang disebut evaluasi proyek. Bahkan di beberapa departemen atau instansi pemerintah, untuk mengusulkan proyek harus disertai dengan kajian evaluasi atau kelayakan proyek. Kekeliruan dan kesalahan dalam menilai investasi suatu proyek akan menyebabkan kerugian dan resiko yang besar. Untuk definisi dari proyek berdasarkan Gittinger tahun 1982, beliau menyebutkan bahwa proyek merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan uang atau biaya-biaya dengan harapan akan memperoleh hasil dan yang secara logika merupakan wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan dalam satu unit. Sementara proyek pertanian menurut Gittinger tahun 1982 adalah suatu kegiatan investasi yang mengubah sumber-sumber finansial menjadi barang-barang kapital yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat-manfaat setelah beberapa periode waktu. Untuk pendapat dari Gray et al. Tahun 1992 menyatakan bahwa proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan manfaat atau benefit. Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan adalah baik bersumber daya yang digunakan dalam suatu proyek maupun hasil-hasilnya dapat dipisahkan dari sumber daya yang dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Demikian juga hasilnya dapat dipisahkan dari hasil kegiatan yang lainnya. Sementara kegiatan yang direncanakan artinya bahwa biaya-biaya maupun hasil pokok dari proyek dapat dihitung atau diperkirakan, dan kegiatan-kegiatan dapat disusun sehingga dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kegiatan proyek tersebut dapat berbentuk investasi baru seperti pembangunan pabrik, pembuatan jalan tol atau kereta api, proyek pembangunan irigasi, proyek perkebunan kelapa sawit, proyek pembukaan hutan, proyek pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, proyek imunisasi polio, ataupun proyek perluasan atau perbaikan program-program yang sedang berjalan. Nah, dari pengertian proyek di atas, kita dapat mengambil beberapa kata kunci, yaitu yang pertama kegiatan, yang kedua investasi, yang ketiga sumber daya, dan keempat manfaat. Untuk yang pertama yaitu kegiatan merupakan suatu aktivitas berkaitan dengan apapun. Dalam suatu proyek, kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan investasi dan kegiatan produksi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang melibatkan sejumlah modal atau kapital yang dikeluarkan sekarang atau saat ini dengan harapan menghasilkan manfaat di kemudian hari atau masa yang akan datang. Karakteristik dasar dari pengeluaran atau biaya investasi adalah bahwa dikeluarkan pada awal kegiatan proyek.
Sedangkan pemakaian dan manfaatnya dapat kita rasakan dalam waktu yang relatif lebih lama atau lebih dari 1 tahun di masa yang akan datang. Nah, sebagai contoh yang merupakan kegiatan investasi adalah pembelian mesin-mesin traktor, mesin-mesin atau traktor, pembuatan bendungan, pembuatan bangunan untuk pabrik atau gedung, pembelian ternak, pembelian tanaman perkebunan, dan pembelian lahan serta pengeluaran untuk penelitian dan pelatihan-pelatihan. Contoh kegiatan investasi lainnya dari suatu proyek, yaitu kegiatan produksi atau operasional, adalah kegiatan yang dilakukan secara kontinu setiap waktu selama kegiatan proyek berlangsung. Dalam kegiatan produksi, keuntungan akan diperoleh setelah satu periode produksi dan faktor produksi akan habis dipakai dalam satu periode produksi. Contoh kegiatan produksi diantaranya adalah pembelian dan pemberian pupuk, pestisida, benih, pembelian dan penggunaan pakan ternak, pembelian dan penggunaan bahan bakar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi evaluasi proyek menurut Kunjoro tahun 2002. Evaluasi proyek merupakan penelaahan atau analisis tentang apakah proyek investasi itu dapat berhasil atau tidak apabila dilaksanakan. Yang kedua, Squire L. dan Herman G. van der Tak tahun 1975 menyebutkan bahwa evaluasi proyek adalah studi untuk menaksir dan menganalisis manfaat-manfaat dan biaya-biaya dari suatu proyek. Aspek-aspek persiapan dan analisis proyek. Untuk dapat merencanakan dan menganalisis proyek secara efektif dan efisien, pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap proyek harus mempertimbangkan berbagai aspek, yang pada akhirnya akan menentukan besarnya manfaat atau keuntungan yang dihasilkan. Aspek-aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dikutip dari Gittinger tahun 1986, ia menyatakan bahwa ada 6 aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu proyek. Analisis secara teknis akan menguji hubungan-hubungan teknis yang mungkin dalam suatu proyek yang disusulkan. Analisis secara teknis juga akan menguji fasilitas-fasilitas pemasaran dan penyimpanan atau storage yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proyek dan pengujian sistem-sistem pengolahan yang dibutuhkan. Yang kedua, aspek institusional organisasi manajerial, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek, seperti distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, aspek komersial, yaitu berkenaan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan proyek. Yang kelima, aspek finansial, yaitu berkenaan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang tergabung atau terlibat dalam proyek. Dan yang keenam, aspek ekonomi, yaitu berkenaan dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan berapa besar kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Sudut pandang dalam analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Dikutip dari Hufschmidt tahun 1987, banyak dan sedikitnya aspek yang akan dinilai serta kedalaman analisis tergantung pada besarnya dana yang tersedia dalam investasi tersebut. Terkadang ada satu hal lagi yang seharusnya dikemukakan secara eksplisit, yaitu aspek sistem alami dan kualitas lingkungan. Pengalaman di berbagai negara seringkali menunjukkan bahwa sistem alami dan lingkungan dirugikan oleh pelaksanaan suatu proyek. Pertimbangan tentang sistem alami dan kualitas lingkungan akan menunjang kelangsungan suatu usaha agrobisnis atau proyek, sebab tidak ada proyek yang akan bertahan lama apabila tidak bersahabat dengan lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu siklus proyek. Siklus proyek ini merupakan tahapan-tahapan atau urut-urutan yang dilalui dalam suatu kegiatan suatu proyek yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. Pada tahap ini, gambaran proyek yang potensial bisa datang dari berbagai sumber seperti ahli atau staf teknis atau pimpinan setempat. Yang kedua, ada persiapan dan analisis.
yaitu mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan feasibility study dari daerah atau lingkungan setempat meliputi kajian berbagai aspek. Feasibility study harus menegaskan tujuan-tujuan proyek secara jelas dan membantu perencanaan proyek, meniadakan alternatif-alternatif yang tidak baik, dan juga memberikan kesempatan untuk menyusun proyek agar bisa cocok dengan lingkungan fisik dan sosialnya, dan memastikan bahwa proyek akan memberikan hasil yang optimal. Yang ketiga, ada penilaian. Merupakan tahap penilaian dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Di dalam tahap ini, suatu tim dapat memberi pandangannya apakah suatu feasibility study disetujui atau harus diperbaiki. Untuk itu, biasanya sekaligus ditetapkan badan atau lembaga-lembaga yang membiayai proyek tersebut. Yang keempat, pelaksanaan merupakan tahap yang terpenting dalam siklus proyek yang direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus diperhatikan agar proyek bisa dilaksanakan dan menghasilkan manfaat. Yang pertama, proyek harus bersifat realistis. Kedua, proyek harus bersifat fleksibel atau luas, mengingat keadaan akan selalu berubah. Perubahan ini dapat bersifat teknis, perubahan harga, dan perubahan lingkungan ekonomi dan politik yang akan merubah cara pelaksanaan suatu proyek. Para analisis proyek pada umumnya membagi tahap pelaksanaan ke dalam 3 periode yang berbeda. Periode pertama yaitu penanaman modal, ketika modal utama ditanamkan. Periode 2 yaitu periode pembangunan, dan periode terakhir ada periode kehidupan. Yang terakhir adalah evaluasi, merupakan tahap penilaian. Evaluasi atau penilaian telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan atau masukan input bagi rencana proyek yang akan datang. Evaluasi biasanya dilakukan oleh tim antardisiplin ilmu. Mengadakan evaluasi tidak mesti pada akhir proyek, tetapi dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan. Dari suatu evaluasi dapat diharapkan diperoleh rekomendasi yang telah dipertimbangkan secara cermat tentang bagaimana dapat meningkatkan ketepatan dari setiap aspek dalam suatu proyek. Dengan demikian, perencanaan atau pelaksanaan proyek dapat diperbaiki bila proyek sedang berjalan, dan juga proyek-proyek yang akan datang akan dapat direncanakan lebih baik lagi jika proyek yang dievaluasi sudah selesai. Sekian materi kami mengenai definisi dan siklus proyek ekonomi. Terima kasih. Smile is the answer to everything.